Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang alat pencernaan manusia, penyakit, dan menjaga kesehatan pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses mengunyah makanan menjadi lebih kecil dengan lembut, biasanya di mulut dengan bantuan gigi dan air liur. Pencernaan kimiawi terjadi proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Pada proses kimiawi ini terjadi pada lambung dan usus. Berikut ini organ-organ pencernaan manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Berikut ini fungsi pada organ pencernaan. Fungsi mulut untuk menghaluskan atau mengunyah makanan. Cara merawatnya dengan menggosok gigi. Penyakitnya adalah sariawan dan sakit gigi. Memakan makanan yang telah dikunyah di dalam mulut akan diteruskan ke organ lambung untuk melewati tahap pencernaan berikutnya. Proses ini melibatkan saluran pencernaan yang disebut esofagus alias kerongkongan. Jika esofagus mengalami gangguan, proses masuknya makanan ke dalam lambung tentu akan terganggu. Berikut berbagai hal yang perlu Anda ketahui seputar saluran pencernaan ini serta gangguan kesehatan yang umumnya terjadi. Anatomi dan fungsi kerongkongan adalah kerongkongan atau esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm, dimulai dari trakea atau batang tenggorok dan memanjang hingga bagian atas lambung Anda. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis. Epiglotis merupakan katup kecil yang menutup jalur pernafasan ketika Anda menelan makanan atau cairan. Katup ini berfungsi mencegah masuknya makanan atau cairan ke dalam paru-paru. Dinding esofagus tersusun dari berlapis-lapis otot yang sama dengan lapisan lambung dan usus. Berikut lapisan otot-otot penyusun esofagus dari luar ke dalam. Adventitia adalah lapisan keluar yang tersusun atas jaringan ikat. Adventitia berakhir pada bagian ujung kerongkongan yang berbatasan dengan lambung. Dinding otot adalah ada dua macam lapisan otot esofagus, yaitu memanjang pada bagian luar dan otot melingkar pada bagian dalam. Submukosa adalah pada lapisan ini terdapat kelenjar yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi sebagai pelumas yang memudahkan gerakan makanan. Mukosa adalah lapisan paling dalam yang tersusun dari sel-sel epitel bertingkat. Kontraksi dan relaksasi otot-otot lapisan esofagus menghasilkan gerak peristaltik. Lambung merupakan salah satu organ penting yang di dalam tubuh manusia. Secara umum, lambung mempunyai fungsi sebagai tempat di mana makanan dicerna atau tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan dan minuman. Oleh karena itu, fungsi lambung bagi tubuh manusia tentunya sangat vital, terutama dalam berperan untuk menyimpan dan mencerna makanan sebelum pada akhirnya dapat diserap oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Dapat dikatakan bahwa lambung menjadi tempat penyimpanan sementara makanan. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencegah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi seperti menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, dan
mencegah infeksi seperti membentuk tinja. Ini penyakit dan gangguan pencernaan. Sariawan, diare, mah atau radang lambung, tifus, sembelit, usus buntu, konstipasi, dan disentri. Berikut ini cara menjaga kesehatan pencernaan. Makan makanan yang sehat, bersih, dan berserat. Mencuci tangan sebelum makan. Mencuci buah dan sayur sebelum dimasak. Menggosok gigi secara teratur setelah makan dan sebelum tidur. Membiasakan pola makan teratur dan tidak menunda buang air kecil dan buang air besar. Itulah penjelasan tentang proses pencernaan makanan. Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kita dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.